Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Zamani. Saya mahasiswa PPGK Jabatan Prodi Pendidikan Geografi LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi, mohon izin, di sini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan lembar observasi profiling peserta didik pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya sebelumnya semacam disclaimer dulu ya. Jadi sebelumnya di perintah itu diminta untuk menampilkan dalam bentuk visual ataupun visual audio seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan menampilkan dalam bentuk PowerPoint karena ini bentuknya lembar observasi yang apa ya saling berkaitan. Jadi kalau mau saya masukkan ke PPT harus dipotong-potong seperti itu, nanti malah kurang apa ya, kurang pas lah malahan nantinya. Sehingga di sini nanti saya menambahkan dalam bentuk Word sesuai dengan lembar yang saya buat. Mohon izin share screen. Baiklah, jadi ini lembar observasi profiling yang akan digunakan untuk pendidik ya, untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Cuma sebenarnya saya beranggapan bahwasannya kalau hal seperti ini itu mestinya tidak dilakukan oleh setiap pendidik. Nah, kenapa? Karena kalau setiap pendidik harus melakukan profiling di setiap kelas, maka nanti peserta didik itu akan mengisi terlalu banyak angket dari guru mapel A, guru mapel B, guru mapel C. Nah, sehingga perlu adanya apa ya, kayak kolaborasi ya. Terutama ini mungkin harusnya dari guru BK untuk membuat satu instrumen yang nantinya di-share kepada seluruh peserta didik ya, entah itu melalui wali kelas. Nah, kemudian hasilnya baru dipegang oleh semua pendidik. Gitu. Karena kalau profiling peserta didik per kelas ya, eh, baik kelas misalkan nih kelas 12 IPS 1 akan diampu guru siapapun, nah profilnya akan tetap sama. Mereka isinya tuh orang-orang peserta didik itu. Nah, sehingga memang semestinya kalau menurut pendapat saya profiling seperti ini harus ya, terintegrasi dengan semua pendidik atau ada koordinasi dengan semua pendidik. Nah, baiklah, mohon maaf tadi semacam sedikit pengantar ya untuk menyampaikan pendapat saya. Nah, di lembar observasi profiling, nah, pertama tentu kita harus mengetahui identitas peserta didik lebih dahulu. Nah, dari nama mereka, kelas, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin mereka, dan tempat tinggal mereka. Kenapa? Tempat tinggal pun juga cukup penting untuk mengetahui latar belakang mereka itu latar belakang daerah ya, latar belakang daerah itu juga kadang mempengaruhi karakteristik masing-masing orang. Kemudian setelah identitas tentu ada petunjuk pengisian yang nantinya ini dipakai oleh pendidik ya tentunya, dipakai oleh pendidik untuk mengisi hasil observasinya. Nah, setelah itu nanti akan ada beberapa aspek yang akan digali. Yang pertama ada etnik, kemudian ada kultural, kemudian ada status sosial, ada minat dan motivasi, ada kognitif, kemudian ada gaya belajar, ada kemampuan awal peserta didik, perkembangan sosial emosional, moral spiritual peserta didik, dan juga yang terakhir adalah karakteristik motoriknya. Baiklah, di sini ya ada beberapa pertanyaan yang nantinya yang cukup dijawab dengan ya atau tidak ya. Yang tentu nanti dari setiap jawaban ini akan ada kesimpulannya masing-masing. Dan ada juga yang pertanyaan itu bersifat isian, jawabannya itu modelnya isian. Nanti akan coba saya jelaskan beberapa. Nah, jadi etnik di sini ini lebih menggali kayak latar belakang suku peserta didik yang akan kita ampu. Kemudian bagaimana mereka dalam memahami keberagaman yang ada di Indonesia ini juga perlu kita pahami. Apakah dia sudah punya
kemampuan menghargai atau belum. Kalau belum, nanti ya kita bertanggung jawab untuk menanamkan bagaimana dia bisa menghargai perbedaan. Terkait kultural ini berkaitan dengan kepercayaan ya, terutama agama yang dianut, cukup penting juga, terutama nanti ketika kita apa ya, memberikan eh, terkait dengan pemahaman sikap ya, afektif. Afektif kan sebenarnya erat dengan bagaimana mereka mengamalkan ajaran agama yang mereka masing-masing. Nah, ketika pendidik itu tahu apa agama yang peserta didik anut itu, ya kita bisa melakukan pendekatan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Kemudian ada status sosial. Nah, ini juga perlu ditanyakan ya, terutama terkait dengan pekerjaan orang tua dan juga penghasilannya. Karena memang di beberapa literatur ini ya, ada yang menemukan bahwasanya tingkat perekonomian ya, status sosial itu juga mempengaruhi motivasi belajar atau mempengaruhi prestasi ya. Jadi semakin kondisi sosialnya baik, maka prestasinya juga akan membaik. Tapi ada juga temuan yang memang beberapa orang itu meskipun mungkin status sosialnya kurang baik, tapi motivasinya itu dijadikan motivasi, itu bukan malah dijadikan penghambat. Itu juga terkadang ada. Cuma memang mayoritas orang yang status sosialnya itu mohon maaf kurang, nah itu perlu apa ya, ya perlu motivasi lebih, sehingga pendidik masih harus banyak melakukan pendekatan kepada orang-orang yang tadi mohon maaf status sosialnya kurang baik tadi. Nah, ini juga berpengaruh ke minat dan motivasinya. Nah, jadi berkaitan, makanya tadi saya menyampaikan tidak akan saya potong-potong di PowerPoint, lebih enak seperti ini. Nah, status sosial yang mungkin juga akan mempengaruhi terkait minat dan motivasi. Nah, ini juga digali terkait minat dan motivasi dia, si peserta didik maksudnya. Bagaimana ya hobinya, cita-citanya, kemudian terkait dengan bagaimana motivasi dia belajar geografi, karena ini adalah mata pelajaran geografi. Kemudian juga ada tingkat kognitif yang dipunyai peserta didik ya. Tingkat kognitif itu lebih pada kayak si peserta didik ini apakah dia normal atau dia termasuk yang slow learner ya. Karena di apa ya, di kebijakan yang sekarang ini kan, bukan sekarang sih, kemarin-kemarin juga sekolah inklusi ya, di mana beberapa sekolah itu harus menerima anak-anak yang memang dalam tanda kutip istimewa. Istimewanya bukan berarti dia ada cacat atau dan sebagainya, tapi kadang terlihat normal seperti pada umumnya, cuma dia dalam menerima informasi itu agak kurang. Nah, sehingga ketika memang ada yang seperti itu di dalam kelas kita nanti, nah itu eh, pendidik mesti eh, kayak bekerja 2 sampai 3 kali dalam memahamkan dia, dan itu yang memang tanggung jawab harus dilakukan. Nah, kemudian gaya belajar, nah ini penting nantinya untuk menentukan ini diferensiasi proses dan juga diferensiasi apa namanya, produk ya, karena cukup ini juga cukup apa ya, fundamental ya gitu. Ketika pendidik menentukan media yang mungkin menurut dia menarik tapi ternyata tidak sesuai dengan gaya belajar kelasnya, misalnya pendidik membuat games ya dengan metode games pelajarannya, tapi ternyata gaya belajar di kelas yang diambil itu mayoritas dia adalah orang-orang yang audio gitu. Dia nggak suka apa tuh, dengan permainan-permainan yang dia harus banyak bergerak. Nah, maka ya nggak akan tertarik dia gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang nantinya ini sumbernya jurnal ya. Jadi sebenarnya ada beberapa sumber yang dapat dipakai, tapi ini kita makainya jurnal yang memang sumbernya kredibel. Gitu. Kemudian terkait kemampuan awal juga, eh, sebenarnya kemampuan awal ini selain untuk di survei di awal ya, bisa di setiap
apa itu namanya, tujuan pembelajaran ya. Jadi sekarang kan ada yang namanya diagnostik kognitif. Jadi pendidik mesti kayak melakukan semacam ya penggalian kemampuan awal peserta didik tentang materi yang akan dipelajari pada waktu itu. Kemudian ada juga terkait karakteristik sosial emosional, karena yang cukup penting eh, mengingat tidak semua peserta didik itu punya kemampuan sosial emosional yang baik. Ya, ada yang memang dia lebih nyaman dengan apa itu namanya kerja mandiri. Jadi kalau memang dalam satu kelas itu perkembangan sosial emosional mayoritas dia tadi lebih suka bekerja mandiri, maka ya jangan menggunakan metode diskusi. Maka dia nggak akan nyaman dengan metode seperti itu. Dia akan nyaman kalau nanti pekerjaannya pekerjaan yang bersifat individu. Meskipun nanti coba kita sisipkan semacam mungkin bertukar informasi dengan satu tempat duduk. Nah, jadi nggak usah terlalu kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, kemudian moral spiritual, nah ini terkait bagaimana kondisi spiritual pas tadi, cukup penting ya, karena agama itu apa ya, kayak sebagai eh, inilah pendorong dia untuk ya, termasuk motivasi dia untuk menuntut ilmu. Gitu. Jadi misalkan beberapa ajaran agama kan ada yang eh, memerintahkan untuk tetap menjadi pembelajar. Nah, dilihat nih dari hasilnya apakah dia dekat nggak dengan ajaran agamanya. Nah, kalau memang ternyata agak jauh, nah coba kita ingatkan untuk juga mendekatkan diri pada agamanya masing-masing. Nah, terakhir yaitu tentang motorik ya. Ini berkaitan dengan ya apakah peserta itu punya kemampuan motorik yang sesuai atau maksudnya sesuai dengan perkembangannya atau belum gitu. Karena normalnya ya anak-anak SMA karena kan ini saya geografi ya dan ini mau jadi SMA dan normalnya orang yang di SMA itu ya dia nggak canggung gitu loh dalam melakukan apa misalkan dia minta untuk menuliskan eh, sesuatu di depan kayak gitu, menjawab pertanyaan di depan atau mungkin beberapa gerakan-gerakan lainnya itu mestinya berjalan dengan lancar. Dan itu perlu, dan ini digali melalui dengan kesukaan dia. Nah, kalau dia memang tidak menyukai banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan yang bergerak, nah ini bisa jadi ada yang kurang dalam kemampuan motoriknya. Dan ini memang kemampuan ini maksudnya kemampuan motorik pada umumnya loh ya, bukan dia yang gaya belajarnya yang psikomotorik, bukan yang dia harus aktif dalam bergerak, tapi ini kemampuan gerakan otot kasar yang secara umum mestinya sudah didapat. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf panjang lebar. Semoga bermanfaat. Mohon masukan dan juga sarannya dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.